Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Saya dari MAN 1 Majene, kelas 10 digital. Pada kesempatan kali ini bertujuan untuk penyelesaian tugas akhir saya, yaitu sosiologi, mengenai tentang gejala sosial. Nah, adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama itu pengertian sosial, kedua faktor penyebab gejala sosial, ketiga ragam gejala sosial, keempat contoh gejala sosial di masyarakat, kelima dampak gejala sosial, keenam cara mengatasi gejala sosial, dan yang terakhir yaitu simpulan. Langsung saja, yang pertama itu pengertian gejala sosial. Pengertian gejala sosial adalah fenomena yang ditandai dengan kemunculan beberapa permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Gejala sosial merupakan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Gejala sosial diartikan sebagai sebuah peristiwa yang sering terjadi di lapisan masyarakat, baik tradisional maupun modern. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Munculnya fenomena sosial tersebut berawal dari adanya perubahan sosial. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab gejala sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gejala sosial. Yang pertama itu faktor kultural, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Ada beberapa contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, antara lain kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang. Yang kedua yaitu faktor struktural, merupakan suatu kegiatan yang mempengaruhi struktur. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjadi di lingkungan masyarakat. Contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti penyuluhan sosial dan interaksi dengan orang lain. Nah, adapun ragam gejala sosial, yang pertama itu ekonomi, merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kurang dapat mencukupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Dilihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang terjadi di masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, dan masalah kependudukan lainnya. Nah, kita lihat video berikut ini. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom. Diskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia, yang diluncurkan di Menho Bursa Efek Indonesia Jakarta. Nah, selanjutnya yaitu budaya. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, sehingga kita harus saling menghormati budaya yang berbeda tersebut. Adanya perbedaan jangan dibedakan sebagai alat pemecah persatuan, melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman tersebut dapat menambah kekhasan budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi setiap negara juga memiliki budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus menghormati budaya asing. Keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan gejala sosial. Misalnya tindakan peniruan budaya asing yang negatif, kenakalan remaja, dan lain-lain. Nah, kita simak video berikut ini. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Komunitas penggemar musik K-pop pun kini menjamur di sejumlah wilayah. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan. Seseorang yang terkena penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Contoh gejala yang ditimbulkan seperti munculnya penyakit menular, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Kita simak video berikut ini. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Nah, yang keempat itu psikologis. Perilaku seseorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologisnya. Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat, misalnya disorganisasi jiwa, aliran-aliran sesat, dan lain-lain. Kita simak video berikut ini. Mengatakan tidak ada perundungan di sekolah. Ibu Liza, tapi bagaimana dengan kerentanan remaja saat ini, bahkan jika tidak ada perundungan? Seperti apa sebenarnya kondisinya? Ya, jadi sebenarnya sih memang kan tidak hanya kepada remaja, karena kasus bunuh diri ini pun pada saat Hari Kesehatan Mental Sedunia kemarin, bulan Oktober, sudah menjadi tema Hari Kesehatan Mental kemarin. Gitu. Mengapa? Karena semakin banyak tingkat bunuh diri, tidak hanya pada remaja, tapi juga pada orang-orang dewasa. Mengapa ini terjadi? Khususnya pada remaja, kalau kita berbicara remaja pada malam ini, karena tekanan hidup yang semakin lama semakin tinggi ya, kemudian gaya hidup. Secara sosial itu masyarakat semakin lama semakin individualis, semakin sikut-sikutan, semakin kita tuh mengalami yang namanya krisis empati, gitu kan, saling. Nah, ada pun contoh-contoh gejala sosial di masyarakat itu yang pertama kemiskinan. Kemiskinan itu dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Dalam sosiologi, kemiskinan merupakan suatu gejala sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gejala sosial ini terjadi di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu seseorang atau sekelompok orang dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, namun dirinya masih merasa miskin bila dibandingkan dengan orang lain atau sekelompok lain. Kemiskinan terjadi dikarenakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer. Namun dalam sosiologi, salah satu faktor penyebab munculnya masalah tersebut karena lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Permasalahan tersebut dapat menyebar ke bidang lainnya seperti pendidikan dan sosial. Kita simak video berikut ini. Mereka bilang negara ini negara kaya. Mereka kata negara ini berisi orang hebat. Pembangunan yang kian pesat, teknologi yang sangat berkembang, membuat bangsa ini seakan bangsa yang makmur. Namun di balik cerita yang indah itu, kemiskinan menjadi potret buram bagi jutaan masyarakat. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk, memaksa para orang tua mengais rezeki di tempat yang buruk, dan membuat sang bayi merasakan sakitnya gizi buruk. Aku ingin melihat senyum pada wajah lesu mereka, menikmati hidup yang layak di negeri yang katanya kaya ini, mengecapnya nikmat pendidikan, berbaring di tempat yang pantas, mengganjal perut dengan makanan yang bergizi, serta dimanusiakan oleh para penguasa bangsa. Nah, yang kedua itu masalah remaja. Masalah remaja adalah masa pencarian jati diri sehingga banyak remaja
yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja meniru orang lain bila tidak terkontrol dapat menjadi suatu masalah yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Masalah remaja ini ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan ataupun sikap apatis. Pada masa ini, seharusnya mereka mengenal nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan mempelajari nilai dan norma di masyarakat, diharapkan mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma masyarakat tersebut dan tidak melakukan perilaku atau perbuatan yang menyimpang. Faktanya, perilaku menyimpang masih terjadi di kalangan remaja seperti tawuran antar pelajar, membolos, mencontek, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya. Kita simak video berikut ini. Aksi kriminal yang dilakukan oleh para remaja belakangan ini kian mengkhawatirkan, mulai dari tawuran, pembacokan, jabretan, dan bahkan penganiayaan. Dan para pelakunya ini mulai dari remaja ekonomi bawah sampai dengan remaja ekonomi atas. Yang terakhir yang viral adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Martu Dedi Satrio, anak ex pegawai pajak. Lalu kenapa ya para remaja ini belakangan semakin brutal perilakunya? Kita dengar pendapat para warga nih, warga bicara. Mbak, merasa nggak sih belakangan ini kok banyak aksi kriminal yang pelakunya justru remaja, Mbak? Iya, merasa sih melihat dari berita di TV. Oh, banyak sih, banyak. Tahu dari sosmed, tahu dari Twitter, tahu dari mana-mana. Dari saya ya, itu ada juga pembacokan juga, antar pelajar juga. Mengkhawatirkan nggak sih, Mas? Iya, memang sangat memprihatinkan sekali ya. Yang tahu. Nah, yang ketiga itu masalah kependudukan. Indonesia adalah negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Penduduk merupakan sumber penting bagi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk menjadi subjek dan objek pembangunan. Dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Kependudukan juga dapat menimbulkan masalah seperti kepadatan penduduk, pemerataan penduduk, ledakan penduduk, dan sebagainya. Masalah-masalah di atas perlu adanya penanggulangan karena dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Adapun beberapa cara untuk mengatasi permasalahan kependudukan diantaranya melakukan program keluarga berencana atau KB, transimigrasi, dan mengatur pertumbuhan jumlah penduduk. Kita simak video berikut ini. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Nah, adapun dampak gejala sosial di masyarakat itu yang pertama dampak positif. Gejala sosial yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan baik. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, kita mengenal teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, telegram, email, dan sebagainya. Dengan adanya alat komunikasi yang modern, dapat kita lakukan interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Yang kedua itu dampak negatif. Seorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan budaya itu culture shock. Ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku menyimpang. Nah, adapun cara mengatasi dampak gejala sosial itu, dampak yang ditimbulkan dari gejala sosial di masyarakat sangat beragam, mulai dari dampak positif maupun negatif. Adanya dampak negatif di masyarakat harus menjadi perhatian khusus bagi kita, karena dapat merugikan orang lain. Untuk itu, perlu adanya pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, sehingga anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Dengan adanya pengendalian sosial, diharapkan masyarakat dapat memahami mengenai norma
Norma menjadi aturan-aturan yang bertujuan untuk mendorong individu atau kelompok dalam mencapai nilai-nilai sosial. Pihak-pihak yang ikut berperan untuk mengatasi gejala sosial yang ada di lingkungan masyarakat antara lain yang pertama keluarga, kedua sekolah, ketiga masyarakat, keempat polisi, dan kelima media massa. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Contoh gejala sosial di masyarakat adalah kemiskinan, tawuran antar pelajar, kepadatan penduduk. Gejala sosial yang menimbulkan masalah sosial perlu ditanggulangi karena dapat mempengaruhi ketertiban sosial. Gejala sosial dapat berdampak positif apabila mampu memberikan manfaat kepada masyarakat seperti kemajuan teknologi. Sementara gejala sosial akan berdampak negatif apabila masyarakat tidak mampu menghadapinya, sehingga menimbulkan kultur syok dan mendorong terjadinya perilaku menyimpang. Gejala sosial yang berdampak negatif perlu adanya pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sehingga anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Nah, demikianlah tadi penjelasan singkat dan mungkin bertele-tele yang sudah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.